Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Goyab dari kelas PAI 5B dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum membahas apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, saya akan sedikit membahas pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum merupakan kaidah, norma, pertimbangan atau aturan yang menjiwai kurikulum itu sendiri. Sedangkan pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan harapan untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. Itu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada dua, yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum dan prinsip khusus pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Relevansi secara bahasa berarti hubungan atau kaitan. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip relevansi yang dimaksudkan adalah adanya hubungan, kaitan, kesesuaian atau keserasian antar unsur-unsur kurikulum sendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan hidup di masyarakat. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki oleh kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum di dalam relevansi dalam kurikulum itu sendiri atau internal. Yang dimaksud relevansi di dalam atau internal adalah adanya kaitan atau kesesuaian atau konsistensi antara unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Yang kedua yaitu relevansi keluar atau eksternal. Relevansi keluar atau eksternal adanya maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang mencakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Itu prinsip yang pertama. Selanjutnya yaitu prinsip yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Kalau istilahnya adalah istiqomah, bahwa kurikulum antar satu tahapan dengan tahapan lain, misalnya SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, atau antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan itu harus berkesinambungan. Itu prinsip yang kedua. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas maksudnya hendaknya kurikulum memiliki sifat yang lentur. Dalam artian ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak bagi guru atau pendidik dan peserta didik. Fleksibilitas bagi peserta didik diwujudkan dalam bentuk kebebasan memilih program pendidikan, dan fleksibilitas bagi guru adalah dalam bentuk mengembangkan program pembelajaran. Itu prinsip yang ketiga. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu prinsip praktis atau efisiens. Yang dimaksud prinsip efisiens adalah hubungan dengan perbandingan antar hasil yang dicapai dengan usaha yang dijalankan atau biaya yang dikeluarkan. Suatu usaha dapat dikatakan efisiens apabila hasil yang dicapai itu telah sesuai dengan usaha atau biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika usaha yang ia capai tidak sebanding dengan apa yang ia keluarkan, maka dapat dikatakan tidak efisiens. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisien harus mendapat perhatian, termasuk efisiens waktu, tenaga, peralatan, dan biaya. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Efektif dalam bahasa Indonesia disebut dengan berhasil guna. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Efektif dalam artian target-target yang ada di dalam kurikulum harus tercapai. Nah, itu tadi kelima prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya itu prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang manpower, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan penelitian. Itu prinsip yang pertama. Selanjutnya, prinsip yang kedua merupakan prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Itu prinsip yang kedua. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa, apakah metode yang digunakan cocok, apakah metode tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa? Apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Apakah metode tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah sekaligus mendorong penggunaan sumber belajar di rumah dan di masyarakat? Serta perlunya kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, bukan hanya learning by saying dan knowing. Itulah prinsip yang ketiga. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu alat atau media apa yang dibutuhkan, bila belum ada penggantinya bagaimana pembuatnya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya, bagaimana pengorganisasiannya dan keseluruhan kegiatan belajar, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik akan diperoleh dengan multimedia. Itu prinsip yang keempat. Kemudian prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu juga dicermati dalam perencanaan penilaian, yang meliputi bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites. Berapa lama waktu pelaksanaan tes, apakah tes berbentuk uraian atau objektif, berapa banyak butir tes yang perlu disusun, dan apakah tes diadministrasikan guru atau murid. Dalam kegiatan pengelolaan hasil penilaian juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, apakah digunakan formula Guessing, bagaimana pengubahan skor menjadi skor masak, skor standar, apa yang digunakan, serta untuk apa hasil tersebut digunakan. Sekian, itulah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.